Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Terkait dengan penjelasan flowchart pembelian pada tugas ulang tahun semester. Ya, pada flowchart ini kita mendapatkan step, yaitu terdapat keterangan mulai, kemudian membuat permintaan pembelian, membuat persetujuan manajer, kemudian terdapat dua opsi, ya atau tidak. Ketika tidak, dia akan merepeat pada step membuat permintaan pembelian. Ketika sudah disetujui manajer, kemudian dapat opsi ya pada pemilihan kali ini, kemudian lanjut pada step memilih vendor atau supplier ya. Kemudian step selanjutnya mengirim pesanan ke vendor, menerima barang yang dan memeriksa kualitas, kemudian barang dimasukkan ke gudang. Selanjutnya membayar tagihan dan step ini selesai ya. Nah, apa sih alur-alur yang dibuat tadi? Nah, alur transaksi ini yaitu terdapat penjelasan, yaitu membuat permintaan pembelian ya. Kemudian memeriksa persetujuan manajer. Jadi kegiatan yang terdapat pada alur transaksi itu yaitu terdapat pada tampilan layar ya. Kemudian terdapat memilih vendor atau supplier, mengirimkan pesanan pembelian ke vendor, menerima barang dan memeriksa kualitas, kemudian memasukkan barang ke gudang tentunya. Kemudian membayar tagihan ke vendor. Nah, apa sih dokumen yang diperlukan pada transaksi ini atau kegiatan ini? Nah, formulir permintaan pembelian, kemudian terdapat dokumen persetujuan manajer, yang terdapat dua opsi tadi, disetujui atau tidak tadi ya. Kemudian terdapat data vendor atau supplier, pesanan pembelian, faktur pajak atau tagihan dari vendor, dokumen penerimaan barang, dan kemudian dokumen pembayaran untuk dapat meng-ACC produk yang akan diambil. Nah, divisi atau bagian yang terkait pada proses bisnis ini yaitu terdapat bagian pembelian untuk membuat permintaan pembelian dan memilih vendor. Kemudian step kedua ada manajer untuk persetujuan. Jadi seperti pengecekan vendor dan ketersediaan barang ya, mulai disetujui atau tidak. Nah, pada bagian gudang untuk menerima dan memeriksa barang, ini berfungsi untuk mendapatkan kualitas barang yang diinginkan. Nah, kemudian pada nomor 4 itu bagian keuangan untuk membayar tagihan vendor. Nah, pada ini harus terperinci ya, karena ini ada hal-hal riskan terkait dengan pembayaran suatu barang. Jadi hal ini perlu dibuat dokumen yang dapat dilandaskan hukum, karena ini menyangkut terkait dengan suatu pembelian barang. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan apabila banyak kesalahan kalimat dan kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.